Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maha mudah Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Jalla yang telah mendorong kita, yang telah membukakan hati kita untuk bisa berudiah pada pagi yang berbahagia ini. Kita lihat kaum muslimin di ayat lain Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau minta tolong. Izin Allah, pagi ini kita mulai kehidupan kita yang sangat baik dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjemaah, luar biasa yang Allah berikan anugerah itu kepada kita. Mudah-mudahan ini Allah tetapkan iman kita, Allah bahagiakan kita dengan ibadah yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah jaga ini, Allah dorong ini iman kita untuk tetap kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik pagi ini Bapak Ibu, kita lihat yaitu surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 21 kalau bisa sampai ayat 22. Di mana di sini Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Bapak Ibu hadirin Allah, kita lihat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai ayat 21 yang kami bacakan tadi Bapak Ibu. Al-Baqarah itu bercerita tentang orang-orang yang takwa. Kemudian bicara tentang orang yang munafik Bapak Ibu ya. Kemudian bicara tentang orang yang kafir, orang-orang kafir Bapak Ibu ya. Tapi menariknya di sini Bapak Ibu, Allah katakan di sini ya, hai manusia, ya ayyuhan nas, segala manusia itu ya, termasuk orang takwa itu sendiri, beriman sendiri, beribadahlah kepada Allah. Orang kafir beribadahlah kepada Tuhan. Dan orang-orang munafik, setengah munafik itu beribadahlah kepada Tuhan. Itu Allah katakan di sini Bapak Ibu, ya ayyuhan nas, seluruh manusia itu harus beribadah kepada Tuhan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ibadah itu ya, ibadah itu berkata abada ya'budu, ya abada ya'budu. Artinya Bapak Ibu patuh dan taat ya, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya Bapak Ibu, apakah patuh dan taat itu seluruhnya dikatakan ibadah? Jelas tidak. Kenapa tidak Bapak Ibu ya? Sebab kalau yang ibadah itu betul Bapak Ibu,
Iaitu kita beribadah pada hakikatnya yang kita tidak tahu kebesarannya, yang betul-betul kita tidak tahu ada kelemahannya. Itu kita beribadah kepada itu. Itu pengertian ibadah itu Bapak Ibu. Jadi orang yang taat dan patuh belum seluruhnya dikatakan ibadah. Yang dikatakan ibadah itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak tahu hakikatnya, kemahabesarannya, kemampuannya kita tidak tahu. Kepada itu kita beribadah. Kalau misalnya seseorang itu patuh dan taat kepada raja Bapak Ibu, apa kita katakan dia beribadah? Tidak kita katakan. Sebab dia tahu ada kelemahannya. Tak kala misalnya dia bisa lari dari manusia, tetapi kalau kita beribadah, kalau hakikat ibadah itu, kita tidak akan mampu lari padanya. Tapi kalau kita katakanlah kita patuh dan taat kepada pimpin raja misalnya Bapak Ibu, yang kita takuti, tapi ada kelemahan-kelemahan, sisi kelemahannya yang mampu kita menyelamatkan diri. Tetapi kalau yang ibadah kepada Allah itu tidak bisa demikian Bapak Ibu. Itu pengertian ibadah. Itu mengapa kita beribadah Bapak Ibu? Mengapa kita beribadah itu? Itu persoalannya lagi Bapak Ibu ya. Ya ayyuhan nasu ubudu ya. Ya patuh dan taat itu kepada Tuhan itu beribadah. Kenapa kita beribadah? Satu, ibadah itu Bapak Ibu, kenamang yang kita miliki itu Bapak Ibu, dia akan miliki. Tidak sepenuhnya yang kita miliki itu menjadi hak kita Bapak Ibu. Kita punya rumah, suatu saat rumah kita bisa diambil Bapak Ibu, dibakar, habis semuanya. Kita punya mobil, tak bisa kita miliki sepenuhnya. Mobil itu bisa jatuh ke jurang dan habislah mobil itu. Dan harta yang kita miliki tidak bisa kita hakikatnya kita pertahankan kepada kita. Itu sebabnya kita beribadah kepada orang yang menguasai kita. Itu Bapak Ibu ya. Bahkan diri kita sendiri tidak mampu kita mempertahankannya. Itu sebabnya kita beribadah kepada hakikatnya, kepada orang yang menguasai itu semuanya. Itu gunanya kita beribadah. Kemudian kita beribadah kenapa Bapak Ibu? Beribadah itu maksudnya kita patuh dan taat kepada aturan-aturan ya, kepada orang tempat kita beribadah itu, pada sesuatu yang tempat kita beribadah itu Bapak Ibu ya. Misalnya begini, ada Bapak Ibu yang menolong kita di rumah, atau ada yang menolong kita lah Bapak Ibu dah. Dia harus patuh dan taat kepada apa yang kita perintahkan, kan begitu? Itu maksudnya Bapak Ibu, kita beribadah itu karena kita patuh dengan apa yang diwahyukan kepada kita. Itu namanya kita beribadah. Kemudian yang ketiga, beribadah itu Bapak Ibu, segala sesuatu itu tidak bisa kita menguasainya, harus ada izinnya. Begini, ada Bapak Ibu orang yang katakanlah bekerja kepada suatu raja itu Bapak Ibu, atau suatu kerja sama kita lah, kayak itu ya, di rumah menolong kita Bapak Ibu ya. Dia merencanakan dengan temannya jam sekian dia harus pergi, tetapi jam sekian itu pimpinannya katakanlah kepala rumah tangga itu mengatakan padanya jam 9 kamu harus mengerjakan ini, harus izinnya. Kalau tidak izinnya rencananya batal. Itu kenapa kita harus beribadah. Jadi beribadah itu Bapak Ibu kepada siapa? Hakikatnya yang menguasai kita. Itu Bapak Ibu ya, itu artinya ibadah tadi ya. Ibadah tadi kita paham ya. Tidak seluruh yang patuh dan taat itu dikatakan ibadah. Dan kita beribadah kepada hakikatnya orang yang betul-betul menguasai kita, dan kita tidak tahu bagaimana kehebatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Itu yang ibadah. Okey. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, beribadahlah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Begini Bapak Ibu, ada dalam kaidah bahasa Arab Ibu ya, menciptakan itu namanya khalaqa. Khalaqa itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Tetapi ada pencipta itu yang namanya ja'ala. Ja'ala diciptakan juga artinya Bapak Ibu. Ja'ala itu misalnya Bapak Ibu, kita tahu ada kayu, dan kayu itu bisa kita bikin meja, itu ja'ala, diciptakan dari sesuatu yang ada tadi Bapak Ibu, ada. Ini khalaqa, itu kehebatan Allah ya. Di sini Allah pakai kata khalaqa ya, khalaqakum, yang menciptakan kamu. Jadi Allah itu maha luar biasa Bapak Ibu, yang menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Allah itu yang ada.
Kalau orang-orang mencipta Bapak Ibu sesuatu yang ada Bapak Ibu ya, Allah ada pakai kata ja'ala, tapi di sini Allah pakai kata khalaqa, yang menciptakan manusia itu dari sesuatu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu ya. Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. Apakah sama kita sekarang dengan nenek kita, dengan cucu kita, dan bahkan Nabi Adam? Sama. Hebatnya Allah, tidak ada beda manusia itu Bapak Ibu ya. Pada hakikatnya yang diri manusia itu Bapak Ibu, yang fusul manusia itu orang Amerika kah dia, orang Indonesia kah dia, sama semuanya. Kakek kita kah, nenek kita, sama. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, yang hakikat diri kita ini Bapak Ibu bukan yang ada di isi kepala kita, beda. Itu kita yang mengusahakannya. Tapi penciptaan Allah itu sama semuanya. Orang mana saja di bumi ini sama semuanya Bapak Ibu ya. Ya, dan orang apalah katakan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi awak kini, je orang dulu itu sama juga lah ciptakannya. Ya, yang memang postur manusia itu sama saja Bapak Ibu. Agar kamu bertakwa. Bertakwa Bapak Ibu. Kenapa bertakwa itu artinya Bapak Ibu patuh dan taat. Takwa itu Bapak Ibu ada dua pula macamnya. Begini. Ada patuh taat pada jasmani dan ada yang namanya takwa rohani, ada takwa jasmani. Begini, takwa jasmani itu Bapak Ibu, ada yang hal-hal yang boleh kita makan Bapak Ibu, yang tidak dilarang oleh agama Allah, yang boleh diizinkan oleh Allah kita makan, itu untuk jasmani kita. Berarti kita takwa kepada jasmani kita, yang dilarang Allah tidak kita makan, yang dibolehkan Allah kita makan. Okey, itu takwa jasmani. Takwa rohani apa? Bapak Ibu yang hadir pagi ini ya, kita salat berjemaah, itu rohani kita Bapak Ibu, itu takwa rohani. Jadi takwa itu Bapak Ibu yang Allah hadirkan kepada kita. Takwa itu artinya patuh ya, taat ya, tanggung jawab ya, patuh dan taat kepada siapa? Yang menciptakan kita tadi Bapak Ibu ya. Jadi Allah menginginkan kita, mudah-mudahan kamu itu takwa secara jasmani dan takwa secara rohani Bapak Ibu. Badan kita kan dua saja, jasmani dan rohani. Itu jadi takwa itu ada dua. Okey. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Apa Allah katakan lagi di ayat 22-nya? Allazi ja'alakum fil ardi firasya wa samaa'a binaa'a. Dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Bumi kau Allah jadikan tempat tidur Bapak Ibu, tempat tidur bagi kita. Hebatnya Bapak Ibu. Dulu bumi ini bersatu sama langit semuanya, ya, kalau bersama-satu dia semuanya. Kemudian Allah jadikan hamparan bagi kita semuanya. Itu maknanya Bapak Ibu, sehingga kita bisa tidur bermain di bumi Allah ini. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala katakan di sini Bapak Ibu ya. Allazi ja'ala, ini Allah pakai kata ja'ala. Yang tadi Allah pakai kata khalaqa. Ja'ala ini sudah ada Bapak Ibu ya. Itu yang kami maksudkan tadi Bapak Ibu ya. Bumi ini sudah ada sama langit semuanya, tetapi yang ada itu yang kayu yang Allah yang kita jadikan mobil ini Bapak Ibu, kursi ini sudah ada, kayunya sudah ada, bumi dan langit ini sudah ada, tetapi Allah jadikan, Allah katakan di sini allazi ja'ala lakum fil ardi ya firasya wa samaa'a binaa'a. Allah jadikan hamparan untuk kita, maka bisalah kita tidur bumi ini, malah bisa kita berjalan-jalan di bumi ini Bapak Ibu. Itu Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk nikmati dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini Allah katakanlah di Bapak Ibu, allazi ja'alakum arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Bagaimana pula angin yang sebagai atap? Manusia itu Bapak Ibu, kalau dia nyaman, ada rumahnya itu Bapak Ibu, ada atap, tidak bocor, dia nyaman, dia tidur di rumah, nyaman dia di rumah ini. Tapi Allah katakan di sini, Allah jadikan langit itu sebagai atap. Di langit itu Bapak Ibu ya, ada namanya, kalau ulama mengatakan ya, orang-orang lapisan ozon. Di sana ada banyak Bapak Ibu ya, ada bintang-bintang, ada benda-benda langit yang Allah atur sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Dan itu bergeser saja sedikit, manusia itu akan mati Bapak Ibu. Nah, contohnya benda langit itu memang Allah jadikan atap itu. Matahari Bapak Ibu, kalau turun dia berapa derajat saja Bapak Ibu, kita akan kepanasan, habis kita semuanya. Allah menjadikan atap. Bahkan misalnya matahari itu Allah tarik ke atas sedikit,
kita menjadi dingin kedingin-dinginannya Bapak Ibu. Luar biasa dingin kita. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Allah katakan sini allazi ja'alakum arda firasyaw was samaa binaa. Allah jadikan ya bumi ini pakai atap Bapak Ibu ya. Allah jadikan bumi ini sebagai atap. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurun. Kemudian apa kata sini? Wa anzala minas samaa'i ma akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian diturunkannya hujan melalui proses Bapak Ibu ya. Hujan itu ya ditarik dari matahari ke atas dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tumbuh-tumbuhan hidup dan akan kita nikmati. Ada durian nanti, ada pepaya nanti, ada makanan, ada padi segala macam yang akan kita nikmati Bapak Ibu ya. Allah yang mengatakan itu, yang orang yang seperti Allah yang seperti itulah yang akan kita sembah tadi. Kembali kepada awal ayat tadi Bapak Ibu, patuh dan taat kepada yang menjadikan semuanya untuk kita. Bumi tempat tidur kita, tempat bermain kita, kemudian jadikannya langit sebagai atap bagi kita untuk menjaga bagaimana stabil kehidupan kita, dan untuk yang kita makan jasmani kita dijadikannya hujan, dan hujan itu akan turun dan akan menumbuhkan buah-buahan semuanya ya, tumbuh-tumbuhan samarat untuk kita nikmati Bapak Ibu. Pantaskah kita tidak taat dan patuh kepada Allah? Tidak pantas, sangat tidak pantas Bapak Ibu. Kita pahami, kami nyampaikan kepada kita semuanya, untuk beribadahlah kita kepada Allah, beribadahlah kita kepada Allah. Begitu hebatnya Allah, begitu Allah memuliakan kita Bapak Ibu, begitu mulianya Allah ya, sayangnya Allah kepada kita ini Bapak Ibu, sayangnya Allah kepada kita ya. Kemudian wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Mungkin kau menjadi Allah yang lain Bapak Ibu. Begitu hebatnya Allah. Mungkin kami mengungkapkan tadi belum sehebat orang lain mengungkapkannya, tapi begitu hebatnya Allah Bapak Ibu. Allah jadikan langit dan bumi sebagai atap, kemudian Allah turunkan hujan melalui proses, dinaikkan air itu di atas, kemudian diturunkan, maka tumbuhlah tumbuhan semuanya, dan tumbuh-tumbuhan itu kita bisa nikmati Bapak Ibu. Apakah kita cari juga lagi tandingan-tandingan Allah yang lain? Tentu tidak Bapak Ibu. Orang yang duduk imannya seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu di awal tadi, orang yang patuh dan taat itu beribadah, pada hakikatnya kita tidak tahu bagaimana hebatnya orang itu, sangat sesuatu itu, sehingga kita beribadah kepada Allah, dan kita dan setelah itu Allah tahu, padahal kamu mengetahui itu. Jadi Bapak Ibu, kok adalah yang kita lain, agama lain menyembah-nyembah yang lain-lain Bapak Ibu, padahal dia tahu Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu Allah izinkan kita tahu bahwa Allah itu menyenangkan kita. Untuk itu pertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.